Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan bercerita tentang koleksi cabai yang pernah saya tanam. Nggak hanya itu, saya juga akan spill bagaimana rasanya dari cabai unik yang pernah saya tanam ini dan juga cara merawatnya. Penasaran seperti apa? Ikutin terus videonya ya. Nah, yang pertama ini ada cabai unik Cupetinho. Bentuknya itu seperti lonceng kecil gitu ya. Ini cabainya imut banget. Langsung aja kita panen ya, karena ini sudah mateng-mateng. Warnanya sudah merah menyala seperti ini. Teman-teman, cabai Cupetinho ini adalah salah satu cabai yang paling mudah ditanam. Cabai Cupetinho selain bisa dikonsumsi karena bentuknya yang cantik, juga bisa sebagai cabai hias loh. Nah, cabai ini cocok untuk pemula yang baru mulai nanam cabai hias, bingung mau coba tanam yang mana, pilih yang ini karena ini cukup mudah untuk dirawat. Sedangkan cabai-cabai jenis yang lainnya teman-teman itu rata-rata cabai unik yang bukan asli dari Indonesia itu susah dirawat teman-teman. Ada aja yang dia keriting, yang tiba-tiba rontok daunnya, terus keserang hama dan lain-lain. Selanjutnya teman-teman, ini ada cabai orange Cupetinho. Yang tadi merah, kalau yang ini orange. Nih. Kalau secara rasa yang orange ini lebih manis daripada yang merah. Langsung aja kita petik. Ada manis-manisnya. Jadi ini memang lebih ke cabai hias gitu teman-teman. Bukan buat nyambel ya ini. Sudah nyiapin minum, tahu, dan juga yogurt. Oke, kita mulai dari yang paling nggak pedes. Cupetinho yang warna orange. Iya, bener, ternyata nggak terlalu pedes. Malah ada kayak manis-manisnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak terlalu pedes. Terus ada rasa kayak paprikanya, ada rasa langunya. Cabai Cupetinho biasanya dijadikan acar teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ini ada cabai padi atau lombok padi khas dari Indonesia Timur. Cabenya itu kecil banget. Ini sudah pernah saya ceritakan di video sebelumnya ya. Segini cabenya teman-teman. Oke, saya akan petik cabai yang normal ya. Cabai rawit biasa di sebelahnya. Ini perbandingannya. Perbandingannya berapa kali lipatnya ya? 10 kali lipatnya kayaknya. Oke. Tapi jangan salah teman-teman, walaupun ini kecil tapi ini pedes banget rasanya. Cabai ini umumnya tumbuh di Indonesia Timur teman-teman, karena cabai ini toleran terhadap kekeringan. Justru malah kalau sering kehujanan seperti di kebun saya ini, jadinya itu kurang bagus teman-teman. Daun dan buahnya itu bisa rontok, jadi buahnya itu nggak bisa optimal. Tapi kalau berdasarkan cerita dari teman-teman yang udah nanam cabai ini, baik yang di Kalimantan, ada yang di Flores, di Lombok gitu kan, banyak yang cerita juga biasanya tumbuh liar di hutan, di kebun, di ladang kayak gitu teman-teman. Jadi kayak nggak terlalu banyak diurus, malahan dia bisa tumbuh sendiri. Dan katanya cabai ini tuh jarang ada yang sengaja membudidayakan, karena kan kecil-kecil ya, metikinya juga susah gitu ya. Kita metikinya udah banyak banget, ternyata cuman dapetnya nggak banyak gitu secara berat. Lombok padi. Yang dibilang kecil-kecil cabai rawit tuh ini teman-teman, pedesnya tuh nggak pakai aba-aba, begitu digigit tuh langsung nyebar. Tapi ini nggak ada aroma langu-langunya, enak sih ini. Cabai, tomat, terasi, garam dan gula. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cabenya kelihatan dikit banget kan? Tapi jangan tertipu karena ini rasanya pedes banget teman-teman. Aromanya itu menurut saya ada gurih-gurihnya, cocok banget buat makanan Indonesia. Sambal cuma segini teman-teman. Kayaknya udah nggak ngambil lagi deh karena terlalu pedes buat saya. Hayo, siapa yang berani nyobain sambal dari cabai padi yang super pedes ini? Nah teman-teman, ada juga cabai super pedas Dorset Naga. Bentuknya lancip, warnanya hitam. Kalau udah matang kemerahan seperti ini ya, berkerut-kerut. Terus daunnya juga warnanya hijau ke hitam-hitaman gitu tengahnya. Langsung aja kita petik ya.
Dorset naga. Bentuknya aja udah mengkerut-mengkerut begini. Pedes banget. Saya belum gigit bijinya, masih menggigit dagingnya. Pedes banget. Sampai telinga. Saya nggak mau telan, soalnya takut perut kenapa-napa. Bukan level manusia. Lombok padi tadi, menurut aku udah pedes banget ya. Ini mungkin 10 kali atau entahlah 50 kali lipat pedesnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada cabai Thai pumpkin. Cabai ini unik sekali teman-teman karena bentuknya seperti labu yang kecil atau seperti tomat mawar atau tomat ranti. Nah, cabai ini ketika saya tanam rentan sekali terkena lalat buah, makanya saya kasih pelindung buah ya teman-teman. Nah, ini kebetulan saya tanam di tanah, tumbuhnya cukup baik, tapi pernah juga saya tanam di pot, tumbuhnya kurang bagus. Nah, seperti ini teman-teman, menggemaskan sekali ya. Cabai Thai pumpkin. Rasanya seperti cabai besar, jadi ada pedesnya, bukan pedes yang menyengat. Nah, cabai ini rasanya seperti cabai merah besar, jadi bisa kita gunakan untuk menumis teman-teman. Nah, contohnya ini, saya lagi bikin tumisan daun caya atau daun pepaya Jepang. Nah, bisa kita gunakan untuk menumis, jadi selain menambah warna pastinya masakan jadi lebih menarik, juga menambah rasa. Pedasnya itu tidak terlalu pedas, jadi masih bisa lah dimakan untuk anak-anak. Nah, di sini ada juga cabai unik red Peter, tapi belum mateng, jadi akan saya tunggu sampai matang dulu, baru nanti akan dipetik. Teman-teman, karena di luar hujan, saya mau nyobain cabai red Peternya di dalam rumah aja ya. Nah, ini cabainya udah saya cuci, ini cabai yang kemarin kita panen. Nah, sekarang mau coba gimana rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gigitan pertama terasa ada manis-manisnya teman-teman. Tapi ada aroma cabai merah. Cabai merah yang besar itu loh. Tapi pedes teman-teman. Ada pedesnya juga, pedes. Ini seperti cabai merah besar. Bentar, saya ambilkan dulu. Nah, tingkat kepedasannya tuh kayak ini nih teman-teman. Cabai besar yang biasa dipakai buat bikin sambal goreng atau biasa dipakai bikin dendeng batokok ya. Nah, tingkat kepedasannya tuh sama kayak ini, tapi cabai red Peter ini ada rasa manis-manisnya dikit gitu. Teman-teman, ini dia cabai keriting yang sudah saya tanam sekitar 10 bulan teman-teman. Jadi sejak pertama kali berbuah bisa dipanen terus menerus. Nah, ini alhamdulillah dari yang terakhir kali saya panen sudah berbuah lagi. Nah, ini masih ada yang hijau, juga masih ada, udah ada yang merah, dan juga masih ada yang berbunga ini. Nah, tips dari saya untuk merawat tanaman-tanaman cabai, yang pertama kita perhatikan dulu jenis benihnya atau jenis tanaman cabai yang akan kita tanam. Jenis cabai lokal tentu saja lebih kuat dan lebih resisten terhadap hama ya teman-teman. Apalagi kalau disesuaikan dengan datarannya. Jadi misalnya cabai jenis dataran rendah ditanam di dataran rendah, begitu juga cabai dataran tinggi. Pertumbuhannya lebih optimal, juga buahnya akan lebih baik. Dan untuk penempatan ini teman-teman nggak kalah penting. Cabai itu membutuhkan banyak sinar matahari ya teman-teman. Paling enggak minimal 6 jam sehari mendapatkan sinar matahari penuh. Semakin banyak semakin bagus. Seperti kayak di sawah itu mendapatkan full sinar matahari, itu kita bisa lihat ya pertumbuhannya bagus banget. Nah, kemudian tempatkan di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang bagus, yang kena angin gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena ini kan rimbun nih teman-teman. Jadi kalau setelah disiram itu kan basah ya. Kalau daun-daun ini nggak segera kering, nanti bisa lembab, dan kelembapan dan juga udara panas itu memicu pertumbuhan aneka penyakit, bakteri, jamur, dan juga hama dan penyakit-penyakit yang lain teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tentang media tanamnya. Sebelumnya saya udah pernah spill media tanam racikan andalan cabai saya itu apa aja.
Dan itu memang saya gunakan untuk menanam cabai ini teman-teman. 2 tanah, 2 sekam, dan 1 pupuk kandang. Dicampur semuanya, kemudian kita bisa pindah tanamkan ketika bibit itu sudah memiliki 4 daun sejati ya. Kemudian untuk pemupukan mingguan itu saya menggunakan pupuk organik cair. Kemudian kalau udah berbuah saya menggunakan pupuk granul seperti ini untuk pembuahan. Nah, pupuknya ini bisa dipakai 2 minggu sekali. Jadi berselang-seling dengan POC ya. Minggu pertama POC, kemudian pupuk pembuahan, POC lagi, pupuk pembuahan lagi. Pupuk ini kaya akan fosfat dan juga kalium yang memang bagus untuk merangsang produksi buah ya. Juga kalau ada gulma seperti ini harus langsung dibersihkan agar tidak mengganggu tanaman utama. Oke. Ini nggak harus setengah sih, tapi disesuaikan dengan besarnya tanaman teman-teman. Setelah kita berikan pupuk, selalu kita siram ya, jangan lupa. Selanjutnya, karena saya menanam cabai di rumah untuk konsumsi pribadi, saya tidak menggunakan pestisida kimia ya teman-teman. Jadi saya pakainya pestisida organik, pestisida nabati yang terbuat dari neem oil. Nah, jadi tinggal kita semprot-semprot seperti ini aja. Kalau misalnya ada kutu putih atau ada kutu daun. Nah, untuk teman-teman yang biasanya cabainya disemutin, dikerubutin semut, itu kalau diperhatikan biasanya ada kutunya. Nah, itu bisa kita semprot-semprot seperti ini. Nah, untuk pengaplikasian pestisida ini juga penting banget teman-teman. Kalau kita menggunakan pestisida semprot, jangan mengaplikasikan ketika panas terik, karena nanti daunnya bisa terbakar. Jadi aplikasikan ketika pagi hari gitu ya, sebelum matahari terbit, mungkin jam 6 gitu ya. Juga sore setelah jam 3 atau jam 4. Pokoknya ketika udah mulai teduh, nah itu adalah saat yang tepat untuk mengaplikasikan pestisida. Ya memang sih teman-teman, kalau menggunakan pestisida organik atau pestisida nabati ini tidak langsung bisa membunuh semua hama gitu ya. Harus berkali-kali pengaplikasian. Tapi kalau kita bandingkan dengan manfaatnya, tentu saja kita tetap memilih pestisida organik. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu, yaitu panen cabai. Cara panen juga perlu diperhatikan ya. Jangan panen buahnya aja, tapi panen juga beserta tangkainya. Karena kalau beserta tangkainya bisa bikin cabenya lebih awet disimpan dan gak gampang busuk. Nah, udah dapat segini teman-teman, alhamdulillah. Dan ini biasanya nggak langsung saya masak, tapi saya simpan di freezer untuk diambil ketika butuh. Nah, itu dia teman-teman tips dari saya untuk merawat cabai dan juga berbagai macam cabai unik yang pernah saya tanam. Nah, kalau teman-teman sendiri udah pernah nanam cabai yang jenis apa, atau tertarik mau tanam cabai yang jenis apa, share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Sampai jumpa di video-video MGB selanjutnya. Bye-bye.